wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azhara, NIM 19631068. Saya mahasiswi Perbankan Syariah Lokal 4C. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Dalam video ini saya akan membagikan sedikit tips-tips berkomunikasi dengan baik dan efektif kepada pembisnis atau atasan. Silakan disimak videonya ya. Baiklah, di sini saya akan membagikan 9 tips berkomunikasi dengan pembisnis atau atasan yang baik. Tips yang pertama ini, kita harus berbicara dengan baik. Jadi supaya informasi yang disampaikan atau dijelaskan oleh kita dan bisa didengarkan oleh si penerima informasi, kita harus berbicara dengan baik. Caranya yaitu sederhana saja, dengan kita melafalkan dan memilih kata-kata yang jelas dan sesuai. Berbicara jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat, dan intonasi harus memilih yang lebih dinamis, seperti itu. Tips yang kedua yaitu kita harus diam, harus menyimak, dan harus mendengarkan dengan seksama. Maksudnya, jika seseorang sedang menjelaskan atau sedang berbicara, maka kita harus mendengarkan, menyimak, dan diam terlebih dahulu. Dan jangan memotong pembicaraan sebelum si pembicara ini selesai berbicara. Jadi selain tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi atau menghambat kita dan mencerna atau kurang mencerna informasi yang dijelaskan oleh si pemberi informasi ini. Jadi, jika kita tidak mendengarkan, menyimak, atau kita tidak diam, maka kita tidak bisa menanggapi hal apa yang sedang dibicarakan oleh si lawan bicara kita. Selanjutnya, tips yang ketiga ini yaitu sesuai dengan konteks. Maksudnya, saat kita menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk sesuai dengan konteks tema yang dibincangkan atau dibicarakan. Tips yang keempat itu yaitu gestur tubuh kita. Jadi, saat kita berbicara dengan seseorang atau dengan lawan bicara kita, maka kita harus memperhatikan gestur tubuh mereka. Misal nih, kita sedang berbicara, oh ini seperti ini, maka kita harus memperhatikan gestur tubuh dari lawan bicara kita, karena dari gestur tubuh ini bisa menunjukkan pemikiran atau perasaan kita atau perasaan lawan bicara kita. Jadi jika kita memperhatikan itu, kita bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan oleh lawan bicara tersebut. Nah, jika ada gestur tubuh yang kurang nyaman, maka kita skip saja agar apa yang kita bicarakan tidak bosan. Jadi kita skip saja jika gesturnya kurang nyaman atau gimana gitu. Selanjutnya, tips yang kelima ini yaitu kita harus bisa menyisipkan humor. Jadi agar apa yang sedang kita bicarakan ini tidak monoton dan agar suasananya kita bisa menjadi cair, apa yang kita perbincangkan ini menjadi cair, maka kita harus
bisa menyisipkan humor. Tidak perlu humor yang berat dan atau lelucon yang terlalu konyol, itu tidak perlu. Jadi sederhana saja, seperti gurauan yang sederhana yang membuat perbincangan ini menjadi lebih menyenangkan, seperti itu. Selanjutnya kita harus tips yang selanjutnya yaitu jangan terlalu self-centered. Maksudnya di sini jangan terlalu sering berbicara seperti kata-kata kalau aku atau sejenis kata yang sama. Jangan kita sering-sering berbicara seperti itu, karena kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa kamu ini ingin menjadi dominan. Maksudnya menjadi pusat pembicaraan seperti itu. Jadi kita jangan berbicara dengan menggunakan atau sering menggunakan kata-kata kalau aku atau semisalnya aku atau jika jadi aku gitu. Jangan sering-sering menggunakan kata tersebut, karena kata tersebut akan menunjukkan bahwa kamu ingin menjadi dominan atau menjadi pusat perhatian yang sedang dibicarakan tersebut. Selanjutnya yaitu tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh ini kita harus bisa mengendalikan emosi. Jadi biasanya dalam forum diskusi biasanya sering terjadi perdebatan. Jadi saat ada momen seperti itu, ada momen perdebatan seperti itu, kita jangan sampai terbawa emosi. Mengapa? Jika kita sampai terbawa emosi, maka pembahasan bisa saja melebar dan masalah-masalah yang tidak relevan itu terjadi. Jadi kita harus bisa menghindari perdebatan tersebut dan jangan sampai kita terbawa emosi apa yang sedang diperdebatkan tersebut. Selanjutnya, tips yang ke-8, kita harus berbesar hati. Maksudnya berbesar hati itu kita harus sadar tidak semua orang itu cocok dengan perspektif atau pemikiran kita, dan kita juga tidak bisa memaksakan hal tersebut. Jadi oleh karena itu kita harus berbesar hati agar hubungan tetap terjalin dengan baik meskipun ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, tips yang terakhir ini paling penting ya. Tips yang terakhir ini sangat penting, yaitu kita harus mengutamakan etika. Jadi saat kita berbicara dengan lawan bicara, kita harus mempunyai etika yang baik. Jadi agar terlihat oleh lawan bicara itu terkesan dengan sopan dan lawan bicara tersebut bisa merasa nyaman dengan apa yang sedang kita bicarakan. Nah, mungkin itu saja 9 tips dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja 9 tips berkomunikasi dengan pembisnis atau atasan dengan baik. Apabila ada salah kata atau salah ucap atau salah menjelaskan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.